Penyerahan bendera Petaka yang akan dipimpin langsung oleh ketua yang sudah memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan bendera Petaka ini pada Nusantara kepada DPK Cilincing, ketuanya Pak Hadi Johan, untuk dikibarkan ke seluruh Cilincing dan sekitarnya, bila perlu ke seluruh dunia. Amin. Saya terima bendera Petaka ini untuk dikibarkan di wilayah Jakarta Utara khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancafakta Integritas. Perkumpulan Ormas Masyarakat Madura Asli. Madas Nusantara. 1. Kami anggota Madas Nusantara adalah warga Madura maupun anggota khusus menjunjung tinggi integritas, komitmen, dan loyalitas sebagai anggota organisasi di bawah naungan Ormas Madas Nusantara guna membesarkan organisasi se-Nusantara dan luar negeri. 2. Kami anggota Madas Nusantara adalah warga Madura maupun anggota khusus senantiasa menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI untuk Indonesia yang lebih sejahtera. 3. Kami anggota Madas Nusantara adalah warga Madura maupun anggota khusus turut berperan aktif membantu dan bermitra strategis dengan pemerintahan maupun swasta secara independen, kritis dan konstruktif dalam mendorong pembangunan nasional guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kami anggota Madas Nusantara adalah warga Madura maupun anggota khusus turut berperan serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kemampuan, keterampilan, kompetensi, perlindungan hukum, dan kesejahteraan para anggota, serta turut memerangi narkoba, hoak, radikalisme, dan intoleransi. 5. Kami anggota Madas Nusantara adalah warga Madura maupun anggota khusus menjunjung tinggi nama baik dan citra organisasi, menghindari dari perbuatan tercela, serta senantiasa mendorong penegakan hukum profesional, kritis dan konstruktif dalam membina, melindungi, mensejahterakan anggota sesuai dengan perkembangan zaman serta revolusi industri. Sekian, terima kasih untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh Madas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Madas Nusantara, NKRI,
Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih banyak atas kehadiran dan dukungan kepada semuanya tanpa terkecuali. Saya dilantik dan dipercaya menjadi ketua DPK Cilincing. Harapan terbesar saya agar DPK Cilincing memberikan kontribusi yang positif bagi anggota dan masyarakat. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan dukungannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Mana Nusantara? Mana Nusantara? Mana Nusantara? NKRI Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ini hari bersejarah khususnya untuk DPD dan DPK Cilincing, karena pada hari ini perdana untuk DPK Cilincing dilantik di Jakarta Utara. Mudah-mudahan ke depan kami berharap DPK seperti Tanjung Priok, Koja dan lain-lain menyusul ikut segera dilantik. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Haji Johan sebagai Ketua DPK Cilincing. Kami berharap atas kepemimpinan Haji Johan sebagai Ketua DPK Cilincing akan membawa nama Madas Nusantara lebih dikenal dan terkenal. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang ikut membantu menyukseskan acara ini dan sudah hadir pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku kami. Ada pantun yang bunyinya, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi yang sambutan pergi ke sawah menanam padi, salah dan silap mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madas Nusantara. Siapa kita? Kita mengucapkan terima kasih kepada sesepuh dan sekaligus tokoh Madura, Pak Mat Bardus. Terima kasih beliau, tadi saya datang ke jalan beliau yang sedang kurang sehat, tapi beliau mengatakan saya mendukung Madas Nusantara agar muncul generasi baru orang Madura. Dan juga terima kasih kepada para pembina penasehat dari DPW, DPD, DPK yang hadir pada kesempatan ini. Dan tentu saja kepada mitra Madas Nusantara, Polres, Kodim, Polsek, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Tentu saya juga dengan mitra-mitranya. Hari ini merupakan hari yang berbahagia karena kita melahirkan bayi baru yang namanya DPK Cilincing Madas Nusantara. Tepuk tangan. Nanti akan muncul bayi-bayi lagi, nanti Koja akan muncul bayi-bayi yang lain. Dan kita harus mendidik mereka, memberikan mereka transformasi knowledge, transformasi leadership, transformasi pikiran yang revolusioner, visioner untuk bisa membawa warga Madura yang memiliki harkat dan martabat dan citra dan wibawa yang bisa disegani kawan maupun lawan. Betul? Betul? Siapa kita? Ini penting. Wakil Bogor Timur Alif suruh pidato. Kenapa baru dilantik Johan pidato? Supaya apa? Ini namanya tes mental.
public speaking, mampu menyampaikan pikiran-pikiran kita kepada masyarakat, agar nanti kemudian apa yang menjadi program Madas Nusantara bisa diterima secara logik, mudah dimengerti, bahwa Ormas Madas Nusantara adalah bukan ormas preman. Ormas Madas Nusantara didirikan untuk bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas, terutama yang meriah, yang lebih meriah. Dan Madas Nusantara bisa membentuk tim baris berbaris hadir di HUT TNI ke-80 di Monas. Orang Madura dibilang mana bisa rem Madura baris berbaris, paling bisa apa? Kiri dan kanan. Saya bilang saya akan mengubah impossible menjadi possible, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan saya hormat sama mereka. Bisa. Madas Nusantara mencatat sejarah. Hanya Madas Nusantara pertama kali ormas kemaduraan yang diundang untuk ikut peringatan HUT TNI setelah belasan puluh tahun. Sementara Madas Nusantara baru usianya setahun. Setahun ini dia yang mensupport ketua umum. Tanpa ada mereka di belakang saya, noting ketua umum itu bukan siapa-siapa. Maka saya katakan, ya, maka sekarang saya katakan, kalau tidak berhasil kemarin, itu adalah kegagalan ketua umum, bukan kegagalan teman-teman. Tapi kalau berhasil, bukan keberhasilan ketua umum, tapi berkat tim kita. Saya sebut namanya super team. Di Madas Nusantara tidak ingin menjadikan orang jadi robot, tapi saya ingin menciptakan orang-orang yang mampu menciptakan robot, bisa mengembangkan saya, berpikiran jauh ke depan. Dan saya yakin, dan saya bisa buktikan, ketika Madas Nusantara baru berusia 1 bulan, ada orang datang ke saya, Pak Ketut, saya yakin Madas Nusantara ini tidak akan berusia lebih dari 2 bulan. Ngurusin rematura dia susah, cengkal rematura. Dan sampean hanya dimanfaatkan orang-orang itu. Saya katakan, saya memang menyediakan diri saya untuk manfaatin. Karena apa? Untuk ibadah. Dan saya sekarang udah setahun, kita makin berkibar, dan akan terus berkibar. Kita segera membentuk namanya di Bali, DPW, membentuk di Kalimantan Selatan, membentuk di Sumbar, bahkan kita juga akan membentuk cabang akan bersifat 14 November nanti di Arab Saudi. Di sana anggotanya biarpun di Arab sudah ada hampir 200 orang Madura. Tapi membentuk di Jeddah itu tidak mudah. Banyak kelompok organisasi Maduraan yang lain yang bilang, cek bentuk dong, cek bentuk. Tapi saya bilang karena maju terus, patang mundur, satu komando. Akhirnya apa? Satu-satunya yang bisa diterima oleh KJRI hanya Ormas Madas Nusantara. Setelah melihat apa? Mempelajari visi misi dari Ormas Madas Nusantara, melihat di Google siapa ketua umumnya, maka selalu saya katakan, mari kita bangun kepercayaan publik, trust, kepercayaan kumahan, investasi. Jadi kalau ada Cak Beri di sini, bangun trust, kepercayaan. Jangan ngomong yang tidak bisa dilakukan. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Nanti kita terus diri
Padahal Madura bilang punya prinsip lebih baik pakai tulang ketimbang pakai mata. Tapi lucunya kita membuka peluang untuk orang lain menghina kita. Ke depan kita ini pikiran yang jauh. Jadi saya perkenalkan, inilah tim supaya cakat jas lain inilah tim yang ada ikut membantu dari DPP dan saya untuk memajukan Ormas Madas Nusantara. Tepuk tangan buat mereka. Kita ini satu keluarga. Kalau saya kasih kepercayaan namanya ke DKI, hargai itu. Karena apa? Saya sedang melakukan namanya leadership development, mendidik kader-kader untuk bisa diberikan tanggung jawab. Bisa nggak? Madas Nusantara kemarin saya berikan tanggung jawab untuk TNI. Ada dari Bekasi, ada dari DPW, semua saya libatkan. Dan saya akan menilai mana mereka yang harus dididik menjadi leadership yang genuine, pemimpin yang bisa melanjutkan cita-cita nanti. Jangan tergantung pada ketua umum Yusuf Rizal, karena cepat atau lambat dia akan mati. Semua, tapi kita wajib mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjalankan ini. Itu salah satu pesan dari tokoh kita, Pak Haji Mat Batur, Panglima Brimob. Kenapa saya kasih dia? Supaya beliau itu tidak hanya teriak Madas Nusantara. Kita kasih forum resmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madas Nusantara, Madas Nusantara, Madas Nusantara. NKRI, Indonesia, Salam Nabi Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andi Wijono, Panglima Brimob, Brigade Komando, Dewan Pimpinan Pusat. Jadi izin menyampaikannya, salam hormat Pak Ketum, Pak Ketum, Ketua DPW, OKK, KKH dan semua jajaran DPW, DPK. Semua mudah-mudahan saya walafiat tambah umur banyak rezekinya. Jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala penyakit. Sesibuk apapun pekerjaannya, ya ingat pesan saya, jangan pernah tinggalin sholat. Nah, ini saya menceritakan tentang Brimob, Brigade Komando. Madas Nusantara adalah garda terdepan, ya sayapnya Madas Nusantara. Ya. Brimob adalah Brigade Komando garda terdepan. Satu, kekompakan Brimob selalu terdepan. Dua, kita jaga marwah Brimob kesejahteraan, jaga persaudaraan solid, tidak saling menjatuhkan. Tiga, jaga silaturahmi dan saling menghormati satu sama yang lain. Empat, kita jaga NKRI harga mati. Brimob satu madu. Jadi begini saudaraku semua, ingat, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling meremehkan. Umpamanya contohnya DPK ke DPD, hormati DPD karena lebih atas sedikit. DPD ke DPW walaupun kecil orangnya, itu DPW, hormati. DPW ke DPP walaupun kecil DPP, hormati. Paham ya? Itulah alur dari organisasi yang sebenarnya. Jangan mamanya sampean DPK, DPD dimarahin, DPW dimarahin, nggak boleh. Harus ada tingkatannya. Paham ya? Jadi saudaraku semua, urusan besar dikecilkan, kecil dihilangkan. Suatu contoh tadi yang dari Balaraja. Sering telepon saya urusan warung, ya. Jangan sampai melebar kemana-mana dulu. Kontak saya dulu, baru saya sendiri ke Pak KH atau langsung ke Pak Ketum. Benar Pak Ketum ya? Jadi jangan langsung serok, gawat, jangan. Ya, kalau selama ada 10 orang, 20 orang, omongin baik-baik. Ya, itu aja maksud saya. Apabila ada kata-kata kurang enak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.